Hai, saya Dia. Selamat datang di series Human Design Indonesia. Hari ini kita bahas tentang strategi proyektor. Sebelum kita mulai, kamu bisa cek Human Design kamu di Jovian Archive atau linknya ada di deskripsi. Oke, seperti yang sudah aku jelaskan di video tentang proyektor, proyektor ini punya kemampuan untuk membaca orang lain. Mereka itu kadang-kadang pengen banget ngasih tahu apa yang mereka baca. Niatnya sebenarnya baik gitu buat nolong orang itu. Cuma karena nggak semua orang mau dibaca, apalagi tanpa izin, mereka itu sering diabaikan dan bahkan sampai ditolak gitu. Tapi ketika apa yang mereka baca itu beneran terjadi, mereka itu pasti ngomongnya, apa aku bilang? Apa aku bilang? Kan aku udah bilang, kayak gitu. Nah, karena itu, proyektor itu perlu menunggu untuk bisa diundang dulu oleh orang itu atau orang siapapun sebelum mereka kasih tahu apa yang mereka baca gitu. Nah, gimana caranya bisa dapat undangan dari orang lain? Apalagi harus nunggu lama banget gitu. Gimana sih caranya? Untuk bisa mendapatkan undangan dari orang lain, kamu harus mendapatkan recognition atau pengakuan dari orang lain. Jadi kamu harus bisa dilihat dulu sama orang itu, bisa diakui dulu keberadaan kamu, diakui skill kamu, baru mereka bisa consider atau mempertimbangkan untuk melibatkan kamu. Nah, terus mungkin ada yang udah tahu nih, oke, aku harus nunggu undangan dari orang. Sampai berapa lama? Sampai berapa lama aku bisa nunggu undangan dari orang lain? Nah, di Human Design ini, kata menunggu itu adalah kata yang aktif, bukannya pasif. Maksudnya adalah ketika kita menunggu, kita bukan berarti sedang ya udah nunggu aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Justru kita perlu mempersiapkan diri kita untuk bisa diundang. Kalian bisa mengenal diri kalian dulu, kalian tuh maunya apa. Kalian kalau udah tahu maunya apa, kalian bisa mengasah skill kalian gitu. Udah ada skillnya, kalian bisa sharing tentang skill kalian. Dan ketika kalian udah menunjukkan tentang siapa kalian dan apa yang kalian bisa, orang lain bakalan datang kok. Bakalan ngeliat kamu, dan kalau mereka cocok sama kamu ya mereka akan mengundang kamu. Apalagi di zaman sekarang udah serba sosial media. Kamu tinggal posting aja lah video kayak begini, tinggal sharing aja apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, dan gak usah mikirin kayak kan ada orang lain yang udah pernah ngelakuin yang aku bisa. Contohnya kayak aku udah ada orang yang sharing tentang Human Design, ya kan, versi Indonesia pasti udah ada kan, tapi belum tentu ada yang bisa menyampaikan Human Design sesuai dengan cara aku menyampaikan Human Design. Ngerti gak? Jadi walaupun skillnya sama dengan orang lain, tapi belum tentu cara penyampaiannya itu sama kayak kamu, atau cara eksekusinya sama kayak kamu, cara merencanakannya kayak kamu, atau bahkan chemistry-nya pun belum tentu ada gitu dengan orang lain gitu. Justru calon klien kita tuh chemistry-nya tuh dapatnya sama kita gitu. Jadi nunggunya itu bukan nunggu kayak ya udah aku nunggu aja pasrah gitu. Enggak, kalian sibuk aja dengan diri kalian sendiri. Nanti kalau memang ada yang undang kamu, baru kalian tinggal pilih-pilih tuh apakah kalian cocok dengan dia atau enggak. Nah, dan di sini adalah areanya authority. Gimana kalian bisa memfilter undangan mana yang memang selaras dengan kalian. Untuk penjelasan authority nanti aku bikin videonya, tapi pelan-pelan ya, nyicil. Aku open throat, jadi energi komunikasi dan eksekusinya itu tidak sekonsisten orang yang punya divine throat. Dan center aku bakalan jelasin juga. Anyways, intinya adalah strategi kamu itu menunggu untuk diundang dengan cara mendapatkan rekognisi dari orang lain, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Gitu sih intinya.
Itulah penjelasan singkat tentang strategi proyektor. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang Himo desain kamu, kamu bisa kontak saya di IG Arumdi Harum atau kontak lainnya yang ada di deskripsi. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.